Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya sampai di hari kemudian kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di awal bulan Zulqaidah, satu dari 4 bulan haram dan sekaligus satu dari 3 bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Bulan-bulan yang dimaksud yaitu bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka saat ini boleh jadi ada di antara keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang menunaikan ibadah haji tersebut. Kita doakan mudah-mudahan siapapun di antara keluarga, sahabat dan saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Amin. Nabi SAW telah menjanjikan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tiadalah balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain, Nabi menjelaskan, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang haji dan ketika dia haji tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak melakukan kefasikan, maka saat dia pulang dia kembali dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti dalam keadaan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak keutamaan yang terdapat di dalam ibadah haji yang lainnya. Karena itu sangat bersyukur bagi mereka yang telah memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, bagi kita yang tahun ini belum ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, tentu selalu kita berharap kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga kesempatan untuk memenuhi panggilannya dan melaksanakan ibadah haji dengan segera pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, sembari menunggu waktu tersebut, maka sebetulnya ada ibadah yang bisa kita lakukan. Dan jika ibadah itu kita lakukan, maka Nabi SAW menyatakan pahalanya seperti orang yang haji dan umrah. Nah, kita bisa mendapatkan pahala haji tanpa pergi ke tanah suci. Caranya bagaimana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma yusalli raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Barang siapa yang melaksanakan salat ghada, salat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk untuk berzikir,
sampai matahari terbit. Setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan Nabi tegaskan di ujung hadis, tamma, pahalanya sempurna. Jadi 3 amalan ini jika dilakukan secara akumulatif, maka insya Allah SWT akan memberikan pahala bagi yang melakukannya, yaitu pahala haji dan umrah yang sempurna. Amal apa saja itu? Yang pertama, salat subuh berjamaah. Yang kedua, setelah salat subuh tinggal di masjid untuk berzikir, dan itu dilakukan sampai matahari terbit. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat 2 rakaat. Saya uraikan satu-satu dari ketiga amalan tadi. Yang pertama, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan 4 salat wajib yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhudah. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu dihadiri. Maksudnya menurut para ulama, sesungguhnya salat subuh dihadiri oleh para malaikat. Jadi di dalam ayat tadi Allah menamai salat subuh dengan nama Qur'anal fajri, bacaan di waktu subuh. Tentu saja yang dimaksud adalah salat, karena bacaan yang wajib untuk kita ucapkan pada waktu subuh yaitu bacaan di dalam salat, paling tidak bacaan surah Al-Fatihahnya. Mengapa dinamakan dengan bacaan? Karena salat subuh inilah satu-satunya salat wajib yang pada keempat rakaatnya disunnahkan untuk menjaharkan atau mengeraskan bacaannya. Kalau salat zuhur dan salat asar, pada keempat rakaatnya bacaan Fatihahnya semua disirkan, dibaca dengan pelan. Salat maghrib dan salat isya hanya pada 2 rakaat awal, selebihnya Fatihahnya kembali disirkan atau dipelankan. Tapi kalau salat subuh pada kedua rakaatnya bacaannya dikeraskan, maka dinamailah dengan Qur'anal fajri, bacaan yang sempurna di waktu fajar atau di waktu subuh. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan dihadiri, maksudnya dihadiri oleh para malaikat. Apakah itu artinya 4 salat yang lain tidak dihadiri oleh para malaikat? Tentu dihadiri juga. Tapi bedanya adalah jumlah malaikat yang menghadiri pelaksanaan salat subuh itu lebih banyak daripada jumlah malaikat yang menghadiri pelaksanaan 4 salat wajib lainnya. Malaikat itu ada yang bertugas di siang hari, ada juga yang bertugas di malam hari. Malaikat yang menghadiri pelaksanaan salat zuhur dan salat asar hanyalah malaikat yang bertugas di siang hari. Kemudian malaikat yang menghadiri pelaksanaan salat maghrib dan salat isya hanyalah malaikat yang bertugas di malam hari. Sementara salat subuh dihadiri oleh malaikat baik yang bertugas di siang hari maupun yang bertugas di malam hari. Waktu subuh itu ibaratnya adalah pergantian shiftnya malaikat. Nah, disitulah pergantian antara malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Sebelum terjadi pergantian shift waktu kerjanya malaikat, waktu tugasnya, maka kedua kelompok malaikat tersebut sama-sama menghadiri pelaksanaan salat subuh secara berjamaah. Itu keistimewaan dari salat subuh. Sehingga sebagian ulama kita memaknai yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan as-salatil wusta, salat yang pertengahan, yaitu salat subuh. Allah berfirman, hafizu ala salawati wassalatil wusta, jagalah salat-salat dan jaga juga secara khusus salat wusta, salat pertengahan. Beragam penafsiran ulama kita. Ada ulama yang menyatakan salat wusta itu salat asar, tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa salat wusta adalah salat subuh. Salat subuh sangat berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar sungguh-sungguh menghadiri pelaksanaan salat subuh tersebut. Syaratnya untuk mendapatkan pahala haji dan umrah
bukan sekedar salat subuh saja, tapi salat subuh itu mesti dilakukan secara berjamaah. Bagi kita yang laki-laki, berjamaahnya ya mesti di masjid, bukan di rumah. Mengenai hukum salat berjamaah bagi laki-laki, ulama kita beragam pendapatnya. Sekurang-kurangnya ada 4 pendapat ulama. Pendapat yang paling keras mengatakan jamaah itu syarat sahnya salat. Loh, maksudnya apa? Kalau tidak berjamaah maka salatnya tidak sah. Ibaratnya suci dari najis dan hadas itu syarat sahnya salat. Kalau ada yang salat dalam keadaan berhadas, dalam keadaan terkena najis, maka salatnya tidak sah. Konsekuensinya salat itu wajib untuk diulangi. Menghadap ke kiblat itu syarat sahnya salat. Kalau ada yang salat membelakangi kiblat, tentu salatnya tidak sah. Konsekuensinya apa? Salatnya wajib untuk diulangi. Begitu pula adanya, kalau ada yang melaksanakan salat 5 waktu tidak berjamaah, bagi ulama yang berpendapat bahwa jamaah syarat sahnya salat, maka salatnya dinilai tidak sah, wajib diulangi. Ini pendapat yang paling keras. Ya, di bawahnya itu mengatakan bahwa jamaah hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap laki-laki dewasa. Dalam arti kalau ada yang melaksanakan salat 5 waktu sendirian tidak berjamaah, salatnya tetap sah. Nah, sudah beda dengan pendapat yang pertama tadi. Hanya saja karena dia telah meninggalkan kewajiban, maka dia berdosa. Salatnya sih sah, tapi dia berdosa karena tidak melakukannya secara berjamaah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan jamaah itu hukumnya fardu kifayah, wajib bagi sebagian kaum muslimin. Kalau sudah ada yang melaksanakan secara berjamaah, yang lain yang tidak berjamaah sudah gugur dari kewajiban tersebut, tidak berdosa lagi. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada yang datang berjamaah, maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Pendapat yang paling ringan mengatakan bahwa jamaah hukumnya sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditegaskan. Tentu dari 4 pendapat para ulama kita masing-masing ada dalilnya. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pandangan ulama yang menyatakan bahwa berjamaah dalam salat wajib hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi mesti ada sebagian di antara kita yang menghadiri pelaksanaan salat 5 waktu itu secara berjamaah. Tidak boleh ada masjid yang kosong sama sekali dari pelaksanaan salat 5 waktu secara berjamaah, apalagi salat subuh. Usahakanlah untuk menghadiri pelaksanaan salat subuh tersebut, meskipun ibaratnya datang sambil merangkak. Kemudian yang kedua yang mesti dilakukan untuk mendapatkan pahala haji tanpa pergi ke tanah suci, yaitu setelah salat subuh berjamaah tadi tidak langsung meninggalkan tempat salat, tapi berzikir dulu, berzikir. Zikir itu maknanya adalah menghubungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa dengan hati, mengingat keagungan, kekuasaan, kesempurnaan dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Zikir bisa juga dengan lisan, menyebut asmanya Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah 4 kalimat yang telah dipilih oleh Allah dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengucapkan 4 kalimat tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau misalnya selesai salat subuh ada yang membaca Al-Quran, itu juga bagian dari zikir. Karena ketika membaca Al-Quran, tentu pembacanya akan mengingat bahwa yang dia baca adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membuat dia teringat akan kuasa, kesempurnaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan jika selesai salat subuh ada pengajian, ada majelis ilmu, maka itu juga adalah bagian dari zikir. Karena pengajian itu akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak mengingatkan kepada ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai salat subuh kita bisa memilih aktivitas, mau berzikir, mau baca Quran, mau ikuti pengajian, itu semua masuk dalam cakupan yang dimaksud di dalam hadis tadi,
Selesai salat kemudian duduk berzikir. Dilakukan sampai matahari terbit. Zikirnya boleh sendiri-sendiri, silahkan. Juga tidak dilarang untuk berzikir secara berjamaah. Dalam arti ada satu orang yang memandu pelaksanaan zikir tersebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang berkeliling di muka bumi ini. Tujuannya apa? Mencari sekelompok orang yang berkumpul untuk berzikir. Ketika malaikat menemukan sekelompok orang yang berkumpul berzikir, malaikat tersebut memanggil satu dengan yang lain. Kemudian malaikat berbaris sampai ke langit dunia. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu kemudian bertanya, apa yang dilakukan oleh hambaku malaikat? Malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikanmu ya Allah. Mereka bertahmid memujimu ya Allah. Mereka bertakbir membesarkan namamu ya Allah. Allah bertanya, ya, apakah mereka melihat saya sehingga mereka melakukan itu? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka melihat saya? Oh, pasti mereka lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih banyak lagi zikirnya, ya, lebih serius untuk bertasbih, memuji dan membesarkanmu ya Allah. Allah bertanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Apa mereka sudah pernah melihat surga sehingga mereka meminta surga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Oh, pasti mereka lebih ingin lagi masuk surga. Tidak pernah melihat saja mereka mau masuk surga, apalagi seandainya sudah pernah melihat surga. Terus apa lagi yang mereka minta? Oh, mereka minta agar dijauhkan dari neraka. Apa mereka sudah pernah melihat neraka sehingga mereka meminta untuk dijauhkan darinya? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat neraka? Pasti lebih takut lagi ya Allah, dan lebih sungguh-sungguh lagi meminta untuk dijauhkan dari neraka, ya. Maka kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku saya ampuni dosanya semua orang yang berkumpul untuk berzikir itu. Nah, maka kemudian malaikat bertanya, ya Allah, ada satu orang yang sebetulnya bukan bagian dari mereka. Mungkin ada yang sekedar lewat, kemudian juga ikut masuk ke dalam masjid, ikut bergabung dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang seperti itu ya Allah? Allah menjawab, haula'il qaum la yashqa jalisuhum abada. Mereka itulah sekelompok orang yang tidak akan pernah rugi siapapun yang ikut berkumpul bersama dengan mereka. Jadi biasakanlah untuk menghadiri majelis ilmu, biasakan juga untuk menghadiri majelis zikir. Dua majelis ini sama-sama penting. Tugasnya Nabi SAW seperti disebut dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan manusia, lalu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Di antara bentuk atau cara untuk mensucikan hati-hati manusia yaitu melalui zikir. Nah, itu dilakukan sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kemudian ditunggu sampai kemudian matahari naik seukuran satu tombak sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Lalu melakukan amal yang ketiga, yusalli raka'atain, salat 2 rakaat. Kita tunggui sekitar 15 menit sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak melaksanakan salat pada waktu yang terlarang. Karena di dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, salasu sa'atin karena Rasulullah SAW nahana an nusalliya fihinna wa an naqbura amwatana. Ada 3 saat, 3 waktu Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan salat pada 3 waktu itu, dan Rasulullah melarang kita untuk menguburkan jenazah pada ketiga waktu itu. Yang pertama adalah hina tatla'us syamsu bazigatan hatta tartafi, ketika matahari persis terbit sampai matahari mulai meninggi. Yang kedua, hina yaqumu qa'imuz zahira hatta tamila syams, ketika matahari persis berada di atas kepala sampai matahari itu tergelincir. Dan yang ketiga, hina tadayyafus syamsu lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari hendak terbenam sampai matahari itu benar-benar terbenam. Nah, dilarang melaksanakan salat pada ketiga waktu. Jadi bentuk kehati-hatian, setelah matahari terbit ditunggu paling tidak sekitar 15 menit. Lalu kemudian lakukan amal yang ketiga, salat 2 rakaat. Salat ini dalam mazhab Syafi'iyah
dinamakan dengan salat sunnah isyraq. Ada juga yang menamanya dengan salat syuruk. Ulama kita punya dua pendapat. Apakah salat isyraq sama dengan salat duha? Sebagian ulama seperti Imam Ar-Ramli, semoga Allah merahmatinya, berpendapat salat isyraq adalah salat duha. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, semoga Allah merahmatinya, berpendapat lain antara salat sunnah isyraq dengan salat sunnah duha. Jadi laksanakanlah salat 2 rakaat tersebut. Kita niatkan salat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah surah Al-Fatihah kita bisa membaca surah yang mana saja. Meskipun sebagian ulama menyukai jika yang dibaca di rakaat yang pertama adalah surah Ad-Duha, kemudian yang dibaca di rakaat yang kedua yaitu surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadra. Kalau salat duha, ulama kita menganjurkan rakaat yang pertama membaca wasyamsi waduhaha, rakaat kedua membaca wadduha. Kalau lanjut lagi 2 rakaat, di rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 amalan ini bisa kita lakukan, salat subuhnya berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, ibu-ibu bisa di rumah. Kemudian yang kedua, tidak langsung meninggalkan tempat salat tapi berzikir dulu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat sunnah isyraq 2 rakaat. Nabi janjikan dapat pahala haji dan umrah, dan pahala itu tidak tanggung-tanggung, tamma, pahala itu sempurna dan sempurna. Itulah diantara cara untuk memperoleh pahala haji tanpa berangkat ke tanah suci. Masih ada cara yang lain, bisa saya cukupkan satu saja dulu sebagai pengantar. Seperti yang disampaikan tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak, Ibu yang mau ditanyakan, saya persilakan.